Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Dwi Destirani. Cerita ini diberi judul Nara Putriku. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Ya Allah, Nar, ini itu sudah malam loh, Nak. Ibu sudah ngantuk dan lelah. Kenapa sih malah pipis di kasur? Kenapa tidak bangunkan ibu minta antar ke WC? Omelku pada Nara karena tengah malam pipis di kasur. Saat aku mencoba membersihkannya dengan terus mengomel, tiba-tiba saja penjepit buku di atas lemari dilempar ke kakiku hingga berdarah. Astagfirullah. Siapa yang melempar dari atas lemari? Kulihat ke berbagai arah, tidak ada siapapun kecuali aku dan Nara yang berdiri terdiam di dekat pintu kamar. Hari itu memang hari yang sangat melelahkan bagi kami yang baru pindah rumah. Dari pagi sampai malam, masih sibuk membereskan barang-barang untuk ditata kembali pada tempatnya. Malamnya suamiku harus lembur di kantor walaupun lelah. Karena tugas, mau tidak mau harus berangkat ke kantor. Tinggallah aku dan Nara di rumah yang masih sedikit berantakan. Waktu pun terus berjalan dengan cepat. Tak terasa sudah sebulan kami tinggal di rumah ini. Dan setiap aku marah pada anakku, ada saja kejadian aneh yang menimpaku. Dari yang dilempar penjepit buku, sisir, mainan, bantingan keras dari pintu kamar sebelah oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Bahkan anakku sering berpindah tempat di kala tidur. Padahal kami tidur bertiga dalam satu kamar. Tapi ketika subuh, dia sudah ada di kamar sebelah. Bahkan pernah juga ada di sofa depan. Usianya waktu itu masih belum genap 2 tahun. Pada awalnya kami berpikir, apa mungkin anakku suka berjalan sendiri di kala tidur. Jadi kami kunci pintu kamarnya ketika tidur. Tapi tetap saja dia pindah tanpa kami ketahui caranya. Suatu malam, suamiku mencoba berpura-pura tidur untuk mengetahui yang terjadi pada anak kami beberapa hari ini. Kenapa dan bagaimana bisa pindah? Namun anehnya, tidak terjadi apa-apa. Dia tetap tidur di tempatnya sampai pagi. Mas, menurutku ini ada yang aneh di rumah ini. Dari Nara yang suka tidur berpindah tempat, lampu kamar sebelah yang selalu mati. Bahkan sudah beberapa kali diganti, sampai ada yang melemparku dan membanting pintu kalau aku memarahi Nara. Ya, aku juga berpikir begitu. Di kamar sebelah juga sering tercium bau bangkai. Tapi sudah aku cari kemana-mana sumbernya, tidak ketemu. Lah iya, aku sering mencium bau bangkai juga. Kukira bangkai tikus. Sesaat setelah kami berbincang, tiba-tiba saja kami tersentak kaget karena vas bunga di atas TV terjatuh sendiri dan pecah berantakan di lantai. Padahal tidak ada siapapun karena Nara sudah tidur. Suasana malam itu pun berubah menjadi mencekam, membuat kami merinding. Lampu yang tadinya terang benderang menjadi redup. Dari plafon tepat di atas kamar, terdengar suara seperti ada langkah kaki orang berjalan. Kami terdiam sejenak. Lalu dari balik gorden, terlihat siluet bayangan seorang wanita berdiri menatap ke arah kami dalam gelap. Kami langsung berteriak istighfar. Kemudian suamiku mengambil sapu lidi pembersih kasur, dikebas-kebaskannya ke arah siluet itu sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Siapa kamu? Pergilah, kami tidak mengganggumu. Jangan mengganggu kami. Siluet itu pun pergi, diiringi dengan suara tawa yang mengerikan. Semerbak bau bangkai memenuhi ruangan kamar yang membuatku muntah. Keesokan paginya, kami bertiga menemui Pak Kajiman, sesepuh yang sudah lama tinggal di komplek itu, untuk mencari tahu asal-usul rumah dinas yang kami tinggali. Setelah menceritakan kejadian-kejadian yang kami alami, Pak Kajiman pun mulai bercerita.
kisah penghuni rumah itu sebelum kami tempati. 5 tahun yang lalu, ada sepasang suami istri yang datang dari Jawa Tengah, tinggal di rumah itu, masih pengantin baru. Pak Kajiman mulai bercerita. Sejenak dia berhenti dan mengambil rokok lalu menyalakannya. "Rokok, Pak?" Ujarnya sambil menyodorkan sekotak rokok pada suamiku. "Makasih, Pak. Maaf, saya tidak merokok." Tolak suamiku dengan sopan. Suaminya bernama Rosi dan istrinya bernama Ayu. Seperti pengantin baru pada umumnya, mereka kemana-mana selalu berdua dan terlihat mesra. Pak Kajiman melanjutkan ceritanya sambil sekali berhenti menghirup rokoknya. Sampai pada suatu hari, si Ayu hamil anak pertama tapi keguguran. Menurut bidan yang menanganinya, Ayu ini lemah kandungan. Setelah beberapa bulan kemudian, dia hamil lagi dan keguguran lagi. Lemah kandungan bukannya bisa diobati ya Pak? Lalu mengapa si Ayu tidak berobat saja ke Jawa Tengah? Tanyaku pada Pak Kajiman. Bisa saja, tapi kalau harus berobat ke Jateng membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan si Rosi itu cuma pegawai honorer yang baru ditugaskan. Gajinya masih belum cukup. Iya juga ya. Nasib perantauan memang begitu tidak mudah untuk pulang kampung karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pikirku dalam hati. Beberapa tahun kemudian, Ayu sakit yang lumayan parah. Dan menurut dokter, dia kena kanker pada peranakannya dan dilarang untuk hamil. Sejak saat itu, Rosi mulai berubah. Rosi mulai berkurang kasih sayangnya, sering pulang malam dengan alasan lembur dan lain-lain. Ayu sering sendirian mengurus dan merawat dirinya sendiri karena jauh dari keluarganya. Kami terus menyimak cerita Pak Kajiman, sampai akhirnya datanglah Bu Kajiman yang baru pulang dari pasar. Ada tamu rupanya. Sudah lama kah? Bu Kajiman menyapa kami sambil meletakkan tas belanjaannya di lantai. "Ini loh Bu, mereka ini menanyakan kisah si Rosi sama Ayu yang dulu tinggal di rumah sebelahnya Pak Tejo itu loh Bu." Pak Kajiman mencoba menjelaskan maksud kedatangan kami pada Bu Kajiman. Tapi tiba-tiba, raut wajah beliau yang mulai keriput berubah menjadi tegang, seperti tidak senang membahasnya. "Oh, kisah yang itu. Maaf nak, sebaiknya sudahi saja ceritanya ya, karena ibu malas kalau didatangi lagi sama Ayu. Saran ibu, sebaiknya kalian pindah saja ke rumah dinas yang lain." "Pindah kemana lagi Bu? Semua rumah di komplek ini penuh. Hanya rumah bekas Pak Tejo sama rumah bekas si Rosi yang kosong saat ini." Jawab Pak Kajiman menyahuti istrinya yang mulai takut. "Lagi pula, Ayu itu tidak mengganggu warga kok. Cuma dia masih tidak mau pergi dari rumahnya." Sahutnya lagi. "Tapi kalau ada yang membicarakannya, dia datangi Pak." Bu Kajiman mulai semakin tidak suka dengan pembahasan kami soal Rosi dan Ayu. Akhirnya kami pun berpamitan pulang dengan hati yang masih tanda tanya. Beberapa bulan kemudian, Bu Wicak mendatangi rumah kami dengan penuh amarah, mengatakan kalau Kina menangis dicubit Nara sampai berdarah di lengannya. Kami bingung, bagaimana mungkin Nara yang belum genap berusia 2 tahun mencubit Kina yang berumur 5 tahun, berbadan lebih besar dari Nara, dan lagi pula Kina tidak sendiri, ada Ratih kakak Kina yang menjaganya. "Silahkan masuk dulu Bu, kita bicarakan di dalam dengan kepala dingin." Kupersilahkan mereka masuk agar tidak teriak-teriak di luar. "Nara, bener tadi mencubit Kak Kina, Nar?" Tanyaku kemudian pada Nara. "Nara, gak ada nyubit Bu, tante itu yang nyubit, bukan Nara." "Kak Ratih, tadi kan Kak Ratih ada di sana dan menjaga mereka. Kak Ratih melihat Nara ada mencubit Kina kah?" Tanyaku menyelidiki pada Ratih yang sudah berusia 8 tahun
dan kuanggap dia pasti sudah mengerti. Tadi Rati lihat mereka bertengkar karena Kina merebut boneka Nara. Terus Nara menangis, Tante. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Kina juga menangis karena lengannya sedikit ada yang mencubit, tapi bukan Nara yang cubit. Rati nggak lihat siapa yang mencubit karena tidak ada orang lagi selain kami. Jawab Rati sambil menunduk. Nah, Bu Wicak, sekarang sudah jelas nggih, Bu, bukan Nara yang mencubit lengan Kina. Ucapku pada Bu Wicak. Lah, terus siapa, Bu, yang mencubit anak saya? Tanya Bu Wicak keheranan. Kami tidak menjawabnya, hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum saja. Singkat waktu. Loh, Putri, kenapa sayang? Sini sama Bunda, kenapa nangis? Bu Tias mendekati Putri anaknya yang tiba-tiba menangis. Nara nakal, Bunda. Putri tadi didorong sampai jatuh. Bima yang juga masih seumuran dengan Putri mencoba menjelaskan pada ibu Putri. Begitu mendengar nama anakku disebut, segera bergegas aku mendatangi mereka mencari tahu ada kejadian apa. Kulihat anakku Nara jongkok sambil menunduk dan menangis sesenggukan di dekat kolam ikan milik Bu Tias. Bajunya basah seperti habis main di kolam. Nara, sini sayang, kenapa duduk di sana? Loh, ini kenapa baju kamu basah? Segera ku peluk anakku yang menangis ketakutan. Ibu-ibu yang hadir arisan di rumah Bu Tias pun keluar rumah, mendatangi kami dengan berbagai macam komentar. Bukan Nara, Bu. Nara nggak tolong-tolong. Putrinya tadi jatuh sendiri. Nala mau nolongin, tapi Putri malah nangis. Akhir-akhir ini, Nara kok jadi agak nakal ya, Bu? Waktu itu si Rosi, terus kemarin Kina. Sekarang si Putri. Padahal dulu gak begitu. Bu Wicak mulai memperkeruh masalah. Mungkin masih kesal karena kejadian kemarin. Aku hanya bisa terdiam karena acara juga sudah kelar agar tidak semakin panjang masalahnya. Segera aku gendong Nara dan ku bawa pulang. Sesampainya di rumah, ku ceritakan pada suamiku semuanya. Dan dia pun sepemikiran denganku bahwa ada yang tidak beres pada Nara anak kami. Suamiku mencoba menceritakan permasalahan kami pada teman akrabnya di kantor, Mas Rudi. Dan dia menyarankan agar Nara dan rumah kami diruqyah saja dengan Ustadz Ilyas, imam masjid dekat rumahnya. Kami pun setuju. Dan hari itu pun tiba, mereka siap meruqyah rumah kami hari Ahad pagi. Dan herannya, malam sebelum diruqyah, Nara terlihat gelisah, tidak mau makan, dan tiba-tiba saja demam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Suamiku segera membukakan pintu. Ustadz Ilyas dan Mas Rudi sudah berdiri di luar. Mereka pun masuk ke dalam dan berbincang-bincang sebentar. Tak lama kemudian, datanglah Pak Kajiman tetangga kami satu RT. Singkat cerita, pembacaan doa-doa ruqyah pun dimulai. Nara duduk di pangkuan ayahnya. Tiba-tiba saja dia meronta, marah, menangis, dan berteriak-teriak kesakitan. Berhenti, hentikan, cukup, sudah. Dia terus berteriak, tapi anehnya itu bukan suara Nara anakku. Matanya melotot liar, suaranya penuh kemarahan. Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu keluarga ini? Tanya Pak Ustadz. Kamu jin korinya Bu Ayu bukan? Mengapa masih di sini? Bentak Pak Kajiman. Kenapa? Kalau masih di sini, ini rumahku dan aku suka dengan anak ini. Jawab Jin Korin Ayu dengan beringas. Ayu, kami tahu kamu sudah banyak menderita selama ini, Nak. Lepaskanlah anak ini, jangan ganggu keluarganya lagi, dan kembalilah di tempat yang seharusnya menjadi tempatmu. Suara Pak Kajiman pun mulai melunak berusaha membujuknya.
Pak Ustadz masih terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hentikan, sudah hentikan. Aku mau anak ini menjadi anakku. Aku akan bawa dia ikut bersamaku. Setelahnya, Ayu terus saja berteriak dan menangis. Entah mengapa mendengar tangisannya, hatiku sebagai seorang ibu bergetar hebat. Ada rasa kesedihan yang sangat dalam pada diri Ayu. Ayu, walaupun mungkin aku belum pernah mengenalmu, aku bisa merasakan kesedihanmu. Tapi Nara butuh kami orang tuanya. Dia berbeda denganmu, Ayu. Tolong lepaskan dia. Biarkan kami yang merawat dan membesarkannya. Nanti insya Allah kami akan membantumu dengan doa agar kamu bahagia di sana. Ku coba untuk membujuknya. Dia pun mulai luluh. Tapi tak lama kemudian dia marah dan berteriak lagi. Sudah Bu, biarkan saja dulu. Sepertinya jin korin Ayu ini sudah dalam pengaruh setan yang jahat, karena dia masih penuh amarah dan dendam, kata Pak Ustadz. Pak Ustadz pun segera bertindak, terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa ruqyah. Beberapa saat kemudian anakku terdiam dan lemas. Mungkin jin itu sudah keluar dari raganya. Segera ku datangi lalu ku peluk dengan kasih sayang. Sebelum berpamitan pulang, Ustadz mengatakan bahwa jin itu belum sepenuhnya melepaskan Nara. Harus beberapa kali diruqyah dengan Ustadz dan bisa juga diruqyah sendiri oleh kami. Pak Kajiman masih belum pulang. Beliau pun melanjutkan kisah Ayu dan Rosi yang sempat terputus waktu itu. Setelah beberapa bulan kemudian, Ayu mendapatkan kabar kalau Rosi selingkuh dengan teman kerjanya di kantor. Mendidihlah hatinya. Laki-laki yang selama ini menjadi suaminya tega sekali meninggalkannya dalam keadaan sakit. Pak Kajiman menghela nafas panjang lalu melanjutkan ceritanya lagi. Siang itu Ayu datang ke rumahku. Dia meminta istriku untuk mendandaninya secantik mungkin. Katanya mau bikin kejutan untuk Rosi. Entah bagaimana caranya, dia menggoda suaminya sampai hamil. Dan sialnya, pelakornya juga hamil dan minta pertanggungjawaban dari Rosi. Begitu Ayu dalam senang akan mengatakan kalau dia hamil. Pada saat itu juga, Rosi malah meminta cerai darinya. Mereka bertengkar di atas motor. Entah kemana tujuannya. Lalu Ayu terjatuh dari motor, terseret beberapa ratus meter. Banyak warga yang menyaksikannya. Rosi itu tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu. Karena keadaannya sangat parah, Ayu harus dirujuk ke Semarang. Rosi hanya mengantar saja. Tidak lama dia kembali ke sini dan menikah siri dengan kekasihnya di saat Ayu sedang berjuang. Tak lama kemudian dia meninggal. Begitu juga dengan janin dalam kandungannya. Sangat tragis memang, tapi begitulah kisahnya. Lalu Rosi pindah, dan setiap ada orang yang tinggal di rumah ini akan selalu diganggu oleh jin korin Ayu. Tidak ada yang bisa tahan lama. Biasanya baru sebulan sudah tidak kuat dan pindah. Begitu pula dengan keluarga Pak Tejo sebelah rumah ini. Akhirnya kosong selama 5 tahun. Dan kalian datang. Begitulah kisahnya, kenapa Ayu begitu marah dan dendam sampai saat ini. Pak Kajiman berhenti lalu mengambil air minum yang kami sediakan. Kami terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, dan terasa air mataku terus mengalir di pipi. Tragis sekali nasib Ayu. Segitu saja ternyata rasa cinta Rosi pada Ayu yang tulus setia padanya. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah rumah dinas yang agak jauh dari rumah itu. Alhamdulillah ada yang pindah jadi kami gantikan. Dan Nara pun beberapa kali kami ruqyah sendiri dan juga oleh Ustadz Ilyas. Alhamdulillah Ayu sudah mau melepaskannya. Hanya saja sampai saat ini Nara bisa melihat makhluk gaib di sekitarnya. Atau dengan kata lain Nara menjadi seorang indigo. Demikianlah kisah akhirnya. Jika sahabat suka dengan cerita ini, tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk sahabat yang baru bergabung. Terima kasih. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya.
Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.